Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, marilah kita belajar contoh bedah hukum bacaan ilmu tajwid di dalam surah Al-Insyirah. Sebelumnya, mari kita membacanya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sodrak wa wada'na ngangka wizrak alladhi angqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusron fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Setelah kita membacanya, marilah kita mencari contoh hukum bacaan ilmu tajwid di dalam surah Al-Insyirah. Pada ayat pertama kita mencari alam nasroh, ini ada idhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan nun. Kemudian roknya ini namanya rok tafhim karena roknya berharokat fathah. Lalu sodrok, nah ini namanya qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yang matinya asli. Kemudian roknya ini namanya rok tafhim karena roknya berharokat fathah. Kemudian pada ayat kedua ini namanya matobi'i karena ada fathah diikuti dengan alif. Ngangka ini juga namanya ikhfa hakiki karena ada nun sukun bertemu dengan kaf. Kemudian pada roknya ini namanya rok tafhim karena roknya berharokat fathah. Kemudian pada ayat ketiga alladhi ini ada mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu alif di lain kalimat. Kemudian ini namanya ikhfa hakiki karena ada nun sukun bertemu dengan qaf. Dhahrak, ini roknya ini namanya rok tafhim karena roknya berharokat fathah. Kemudian pada ayat keempat wa rafa'na, ini roknya ini namanya rok tafhim karena roknya berharokat fathah. Nah, ini matobi'i karena ada fathah diikuti dengan alif. Dzikrok, nah ini roknya juga roknya ini rok tafhim karena roknya berharokat fathah. Fa inna, ini namanya hunnah karena ada nun yang bertasdid. Ma'al usri, nah ini namanya al-qamariyah karena ada al bertemu dengan ngain. Roknya ini namanya rok tarke karena roknya berharokat kasroh. Yusro, ini namanya mad iwad karena ada fathah tanwin yang dibaca waqaf gitu. Kemudian pada ayat ke-6 inna, ini namanya hunnah karena ada nun yang bertasdid. Al-usri, ini juga al-qamariyah alnya karena alnya bertemu dengan ngain. Kemudian roknya ini namanya rok tarke karena roknya berharokat kasroh. Kemudian yusro, ini namanya mad iwad karena ada fathah tanwin yang dibaca waqaf. Kemudian pada ayat ke-7 faida, nah ini namanya matobi'i karena ada fathah diikuti dengan alif. Farogta, ini roknya ini namanya rok tafhim karena roknya berharokat fathah. Kemudian fansob, nah ini namanya ikhfa hakiki karena ada nun sukun bertemu dengan shad. Fansob, nah ini namanya qalqalah kubro karena ada huruf qalqalah yang matinya mendatang yang dibaca waqaf. Kemudian pada ayat ke-8 wa ila rabbika, nah ini roknya ini namanya rok tafhim karena roknya berharokat fathah. Kemudian farghab, nah ini ada
Kemudian ini ada ro, ini namanya ro tafkhim karena ada ro sukun yang didahului fathah gitu. Kemudian farghab. Nah, ini namanya qalqalah kubra karena ada huruf qalqalah yang matinya mendatang yang dibaca waqaf gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya mari kita membaca sholawat tibil qulub terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat ilmu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.